Selamat siang ini Pak Lukman. Siapa? Kami sungguh berterima kasih dari Masel TV dapat mewawancarai Pak Lukman. Sama-sama Pak. Ya, sebagai pimpinan Telkomsat yang hadir juga demikian megahnya di sini. Siap Oleh Pak. karena itu kami tertarik ya, untuk menanyakan tentang perkembangan sebenarnya Telkomsat ini kemudian menjadi seperti ini. Seperti apa Pak ini perkembangannya dan tantangannya sekalian? Ya. Jadi menarik nih Pak Jurus nih. Yang pertama juga kita sampaikan terima kasih lah ke Mas Tel bisa partisipasi di sini. Ya. Kita juga ada pameran Pak. Ini kalau Bapak lihat yang kami pamerkan Hebat. sudah sekian generasi lebih maju dibanding satelit bahkan 10 tahun yang lalu gitu ya. Satelit ini tiba-tiba menjadi sangat menarik karena faktor SpaceX kan ya yang punya Starlink. Iya. Mungkin satelit so far itu masih banyak dibahas orang, tapi masih dalam forum-forum terbatas dulu sebelum ada Starlink, kan gitu. Tapi setelah Starlink datang, apa yang terjadi? Itu semua berubah Pak. Kenapa? Karena teknologi LEO yang dibawa oleh Starlink itu dianggap bisa menjadi game changer. Bisa mendisrupsi yang bukan hanya bisnis satelit. Jadi bukan sandbox lagi. Bukan Pak, bukan hanya bisnis satelit, tapi bahkan semua bisnis telco kan gitu. Yang kan berkaitan jadi menarik dengan radio. Iya, kan jadi menarik Pak. Akhirnya semua orang yang ngomong saya dulu di pojok-pojok sekarang diangkat ke forum-forum nasional. Iya. Semua orang penasaran, mau invest atau bagaimana, semua orang juga bertanya-tanya ini ke depan satelit akan jadi seperti apa. Jadi ini bicara peluang. Nah, singkat cerita saya mau bilang begini Pak, singkat cerita. Pasti sebagai pemain satelit terbesar di Indonesia, kita juga sudah melihat hal itu. Nah, cuma kan kita harus bisa ngukur-ngukur nih Pak. Ketika yang datang lawannya kira-kira kita bisa kompetisi, kita kompetisi. Namun ketika lawan yang datang itu ternyata kelasnya saat ini ternyata jauh di atas kita, maka kami mengatakan bahwa pilihan kita yang terbaik adalah kolaborasi. Kenapa tapi bukan kolaborasi? competition ya Pak? Kolaborasi ya Pak? Kolaborasi. The next-nya akan ke arah competition. The next-nya. Artinya kan kita juga perlu mempersiapkan diri, internal capabilities perlu di-enhance gitu ya. People kita perlu diperbaiki, dispro kita perlu semakin efisien gitu ya. Dan yang penting kita juga sudah punya teknologi yang sekiranya kalau berhadapan dengan mereka, kita bisa menang gitu. Tapi tahan napas panjang ya Pak? Dalam rangka napas panjang itu menurut saya, maka yang kita lakukan saat ini mencoba menikmati kolaborasinya. Karena kan di sepanjang kita kolaborasi kan kita tetap take benefit kan sebetulnya Pak. Tetap ada revenue yang masuk, ada pendapatan yang masuk gitu, dan menurut saya itu hal yang bagus. Daripada kita diam atau bersikukuh untuk melawan, sementara ekosistem ternyata kan belum begitu siap kan ya. Tadi juga saya ingin nanyakan landscape dan ekosistemnya jadi seperti apa? Ekosistem ternyata ekosistem ternyata belum siap kan ya. Ya regulasi segala macam masih banyak yang perlu kita bangun itu. Nah, menikmati ketidaksiapan itu menurut kami yang terbaik kolaborasi dulu sekarang. Ternyata ada peluang niche-nya ya. Iya Pak, dan itu duitnya nggak sedikit. Nah, menurut saya bagi Republik ini di tengah situasi di mana saya lihat ya pasti ada pro cons lah. Tapi kan ketika kita tidak mencoba untuk mengadopsi teknologi baru, kita akan telat untuk dapat benefit sebetulnya. Jadi begini, persiapan itu adalah ambil kue bisnis sebesar-besarnya dan sambil kita juga mempersiapkan diri. Nah, ini yang saya bertanya Pak. Saya sempat baca sebuah info bahwa ada ya boleh dikatakan kawan kita saja lah, bahwa mereka pun sudah mulai melirik ke LEO. Bagaimana dengan Telkomsat sendiri, artinya Telkom Group memandang itu seperti apa Pak? Jadi memiliki LEO itu menurut saya sebuah keniscayaan. Haruslah. Negeri sebesar Indonesia ini kan kalau kita tidak punya sendiri, maka
by the end of the day kita hanya akan jadi market. Ya, betul. Kan sayang itu. Ya. Tapi untuk memiliki Leo itu saya bilang tadi kita perlu sekian rangkaian persiapan. Ya. Dan itu ada, Pak? Ada, sedang kita siapkan. Persiapan pertama kita perlu memastikan bahwa filing untuk Leo sendiri harus kita miliki terlebih dahulu. Berarti drive engine-nya untuk mendukung transformasi B2B juga termasuk di strategi ini, Pak? Betul, ada Pak. dalam situ, Pak? Betul, ya. Ya, okay. Nah, cuma kan yang mungkin publik juga perlu diedukasi sejak hari ini bahwa Leo itu bukan satu-satunya ancaman lah sebetulnya. Beyond dari kehadirannya konstelasi Leo ini, nanti kan ada NTN, non-terrestrial network, yang memindahkan, yang mengcopy paste network yang ada di mana? Di darat ke langit. Angkasa sana. Iya. Jadi begini. Ya. Yang saya maksud dengan engine drive itu tidak revenue saja, tapi juga menyangkut pengaruh regulatori. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu kekuatan kerjasama kita, antara lain melalui Mastel. Ya. Nah, itu Bapak melihat aspek itu bagaimana? Peluang? Menurut saya Mastel akan play big role, Pak, di situ. Baik. Kenapa? Big role ya? Okay. Big role, Pak. Aspeknya tolong. Kenapa? Karena Mastel kan yang salah satu wadah nih, atau mungkin satu-satunya wadah yang bisa mempertemukan antara pelaku bisnis, stakeholder, Pak, kita sebut sekarang pelaku bisnis, operator, dan regulatori, supplier, dan regulatori gitu. Iya. Nah, apa yang paling challenging di masa depan itu adalah kesiapan regulasi. Iya, betul. Jadi mau Leo, mau NTN, mau nanti ada mau direct to device, di mana satelit bisa langsung ke HP. Itu juga semua masih memerlukan regulasi yang harus kita hitung-hitung. Tapi sudah masuk dalam perencanaan. Sudah masuk di dalam Telkom Group ya, Pak. Roadmap-nya kita, Pak, di Telkom Group gitu. Jadi tiga digital itu mulai dari akses sampai kemudian hal itu sudah bagian dari kita. Berarti 2024 Bian saya sebutkan itu menuju ke Indonesia emas. Berarti inilah fenomena baru, disrupsi tapi ada peluang. Disrupsi yang harus kita yang menjadi aktor utamanya. Kita tidak ingin terus menjadi objek, kan? Nah, gitu. Setuju lah. Kita harus menjadi Bapak pemain. temukan itu dari mana ya? Inspirasi itu perjalanan panjang, Pak. Saatnya lah sekarang. Termasuk keinginan dari pemerintah atau Kominfo untuk melihat seperti apa peluang Leo. Kami dukung 100%, Pak. Tadi sempat beliau sudah singgung. Tadi waktu saya sampaikan gagasan itu lewat WA Group, ada yang berkata jangan itu namanya geopolitik. Cuma yang akan kita perhatikan menuju ke sana kan banyak yang perlu kita siapkan. Banyak perlu siapkan mulai dari filingnya dulu, kemudian cari teknologi yang kira-kira bisa menjadi kompetitor dari yang sekarang atau bahkan lebih baik dari yang sekarang dan seterusnya gitu. Jadi kesimpulan saya, Bapak, ini strateginya tadinya orang memandang Red Ocean, ternyata Bapak mainkan Blue Ocean juga untuk di lingkungan Telkomsat sendiri. Jadi saya kira ini peluang yang bagus sekali. Dan saya sampaikan selamat, Pak, untuk Telkomsat. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Makasih, Pak. Luman. Makasih, Pak Jok. Di Root Telkomsat. Oke, makasih. Dengan Mastel TV. Oke, makasih, Pak. Selamat. Makasih. Makasih, Pak.